Gaun ini. Selanjutnya sesi tanya-jawab media. Halo moderator, saya wartawan dari Harian Huasin. Saya ingin bertanya pada Lanyao Sang Legenda. Game yang kita umumkan hari ini, baik dari segi konsep, maupun dari segi operasi game termasuk perangkatnya. Kali ini pulang mungkin harus tinggal lebih lama. Tiket pesawat malam ini dibatalkan. Non. Kita sudah sepakat hanya 1 hari lalu kembali ke Amerika. Baiknya ikuti saja pesan dari Tuan. Bulan depan sudah terlambat. Saya bilang batal ya batal. Siapa? Ling Qiao, kamu masih peduli padaku. Kamu malah kirim lokasimu padaku. Xiang Yu, kenapa kamu menipuku lagi? Kamu kan sudah kenal aku bukan hari ini. Kamu nakal lagi. Kamu sebenarnya sedang memikirkan apa? Kamu? Apakah Anda Nona Shenya? Ruangan VIP yang Anda pesan sudah siap. Silakan. Lihat ini foto yang saya ambil hari ini. Kamu sangat puas dengan konferensi pers ini. Tentu saja. Lagi pula penampilanmu di atas panggung sangat. Untungnya moderator itu jatuh sakit. Bagaimana kamu tahu moderator jatuh sakit? Dengar-dengar, Sudah kuduga ada yang aneh. Kamu yang aturkan. Xiang Yu, konferensi pers ini sangat penting bagi grup kita. Kamu tidak bisa sembarangan. Kalau bukan karena Nona Song yang tiba-tiba punya ide, saya mungkin saja melakukan kesalahan di atas panggung hari ini. Nona Song. Itu desainer game Lanyao. Dia hari ini memakai gaun biru yang senada dengan saya. Kamu yang siapkan untuknya. Itu dari sponsor perusahaan. Saya hanya memilih gaun itu saja. Tapi, itu warna langit favoritmu. Kamu siapkan warna ini untuknya. Apakah kamu punya perasaan lain padanya? Perasaan yang berbeda. Dia hanya Tokayur dalam permanis kita. Aku dan dia hanya bekerja bersama. Sebagai rekan kerja saja. Aku sudah sangat sibuk untuk meluncurkan permainan ini. Tidak punya waktu untuk memikirkan urusan cinta. Benar-benar. Selain pembawa acara itu, apakah para wartawan media itu juga kamu yang atur? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Ini adalah konferensi pers aku dan Xiaoran. Ling Qiao, kamu selalu terlihat seperti orang yang mudah ditindas, mudah diajak bicara. Itu sebabnya ayah Xiao tidak menganggapmu serius. Kak Ling Qiao, sebenarnya hari ini di atas panggung, saat kamu mengambil mikrofon dan memimpin acara, benar-benar bersinar. Tapi kenapa dulu kamu tidak bertahan untuk melanjutkan? Kamu jelas-jelas tidak suka manajemen bisnis, tidak suka keuangan, bahkan tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai bersama Xiaoran. Hal-hal yang tidak kamu sukai.
Bukankah kamu belajar penyiaran dan pembawa acara, kenapa tiba-tiba pindah ke sekolah bisnis? Aku beralih ke keuangan tidak terbatas pada sains atau seni. Aku akan belajar keras, seharusnya bisa mengikuti. Kalau ada masalah kamu bisa selalu menghubungiku. Kamu harus fokus dulu. Belajar dengan baik di bidangmu sendiri. Kalau ada waktu lebih banyak praktik. Ling Qiao, apa yang sedang kamu pikirkan? Hanya memikirkan beberapa hal di masa lalu. Sudah larut. Pulanglah. Sampai di sini aku pulang dulu. Kamu bilang karena terlalu sibuk dengan permainan. Tidak ada waktu untuk pacaran, itu benar. Tidak bohong padaku. Benar. Lepaskan. Kamu kembali kali ini sebenarnya untuk apa? Tentu saja untuk mendapatkanmu. Jaga baik-baik dia, jangan sampai dia membuat masalah. Selamat malam. Aku percaya Ling Qiao tidak berbohong padaku. Tapi dia bilang, semua orang tidak punya waktu untuk pacaran. Dia salah kalau berpikir begitu. Studio kamu sepi banget ya? Masih ada waktu main game? Wah, Nona Shen sudah kembali. Mungkinkah kalian akhirnya bersatu? Xiaoran menyuruhku menyelidiki orang yang memasang virus di game. Saat kamu membersihkan virus di game, apakah kamu menemukan petunjuk? Virus gamenya dirancang cukup cerdik. Tidak terlihat siapa yang terlibat. Apakah orang yang memasang virus lebih mudah menyelesaikan masalah? Ling Qiao, apa maksudmu? Apakah kamu mencurigai Dawei? Aku melihatnya di rekaman CCTV. Tapi aku tidak mengerti. Kita teman baik, kenapa kamu melakukan ini? Maaf. Ini memang aku yang melakukannya. Ling Qiao, jangan salahkan dia. Dia melakukan ini untukmu. Aku hanya ingin membantu mengambil kembali. Game ini kamu sudah berkorban banyak. Tapi semua orang menganggap itu hasil kerja Xiaoran. Kalau aku membantu menyelesaikan virus ini, semua orang akan melihat kemampuanmu. Hak tanggung jawab game akan kembali padamu. Sedangkan Xiaoran, dia hanya anak yang dimanja. Kamu selalu melindunginya sejak kecil. Sekarang kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Aku tidak perlu memikirkan. Dia adikku, tentu aku harus melindunginya. Tapi kamu tidak pernah memikirkan dirimu sendiri, dan tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan Xiaoran. Bersaing apa ada gunanya? Kalau bukan milikku, bersaing untuk apa? Kalau kamu ingin seumur hidup terus berada di bawah bayang-bayang Xiaoran, katakan semuanya pada Xiaoran. Kalau kamu ingin memperjuangkan dirimu sendiri, kami bisa membantumu, aku tidak perlu. Kakakmu ada waktu datang ke kantor. Aku ada hal penting untuk dibicarakan. Aku menemukan siapa yang merusak game. Baik. Kak, duduklah. Apa yang kamu temukan? Aku menemukan dalang dibalik masalah game ini.
Meskipun agak mengejutkan, tapi sekarang yang paling penting adalah mencari solusinya. Siapa itu? Nan Gongyu tidak sengaja menemukannya. Ngomong-ngomong, lihat ini. Mereka sudah lama ingin menempatkan orang mereka di proyek game, tapi aku menolak. Jadi mereka menghasut manajer Glory of Love, memberitahu dia bahwa gamenya dicuri. Lalu dia menyamar sebagai wartawan dan datang ke acara peluncuran untuk membuat keributan. Mungkinkah mereka juga yang memasang virus di game? Meskipun sekarang belum ada bukti langsung, tapi mereka sangat dicurigai. Ngomong-ngomong kakak, bagaimana dengan investigasi video pengawasannya? Ada petunjuk apa? Itu. USB-nya hilang. Mungkin karena acara peluncuran game terlalu ramai. Terus tidak sengaja hilang. Tidak apa-apa selama mereka bertindak lagi. Pasti akan ketahuan. Sekarang yang penting adalah menyelidiki hubungan mereka di perusahaan. Lihat apakah ada celah. Tidak bisa terus-terusan dibawa-bawa oleh mereka. Baik, aku akan mengurusnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa sampai ada kasus penculikan? Kalau benar-benar diselidiki ini melibatkan grup Shen, sulit untuk menjelaskannya. Tutup mulutmu, bersihkan jejakmu. Mengerti, aku menyuruhmu kembali untuk mengawasi Xiang Yu. Dia bertemu siapa saja, terjadi apa saja. Kamu harus melaporkannya secara lengkap padaku. Mengerti? Laporkan apa? Direktur menyuruhku melaporkan kondisimu. Ayah kamu menyuruh Stephen memata-matiku lagi. Ayah hanya takut. Kamu ini. Masa lalu itu. Kamu tidak bisa melupakannya. Ayah, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kalau kamu teruskan lagi. Jangan marah, jangan bilang. Apakah kamu sudah bertemu Xiaoran saat pulang kali ini? Om Xiao sering menelepon saya. Membicarakan pernikahan kalian. Orang tua ini benar-benar menyebalkan, sudah kubilang. Urusan pernikahan harus saya tentukan sendiri. Presiden direktur juga peduli padamu. Apakah kamu bersekongkol dengan ayahku? Ingin mengkhianatiku? Tidak mungkin. Xiaoran ini juga tidak tahu sedang apa. Belakangan ini tidak ada kabar sama sekali. Orang-orang tua sudah mulai asal jodohkan. Jangan pergi. Kamu minggir. Jangan marah dulu. Tidak boleh, hari ini kamu harus pulang denganku. Kalau tidak, nanti tidak tahu kamu akan terluka di mana lagi. Karena kamu tidak bisa melindunginya. Baik, sekarang aku akan menjemputnya pulang. Masalah penculikan kali ini memang salahku. Aku minta maaf, tapi aku janji kedepannya tidak akan membiarkannya mengalami hal seperti ini lagi. Benar. Penculikan kali ini memang hanya kecelakaan. Apalagi, aku punya alasan untuk tidak pergi. Alasan apa? Aku tidak bisa menjelaskannya dalam waktu singkat. Apakah aku datang di waktu yang tidak tepat? Kalau tidak nyaman, aku pergi dulu. Kembali. Apakah kamu akan selalu membelaiku? Sang Yunfei maju. Kamu jangan terburu-buru dulu. Bos Xiao. Nona Shen sudah sampai. Xiaoran. Lama tidak bertemu. Kapan kamu kembali? Baru kembali beberapa hari, lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukanku? Siapa orang ini? Aku adalah teman kecil Xiaoran. Dan teman bermain semasa kecil. Juga putri sahabat karib ayah Xiaoran. Ahli waris grup Shen Sheng Xiangyu. Jadi kamu adalah Shen Xiangyu yang terkenal itu. Lalu apa yang dikatakan tentangku dalam rumor? Putri bangsawan bunga sekolah. Dewi Xiaoran. Xiaoran, waktu kamu pergi ke luar negeri. Setiap hari dia ngoceh tentang kamu di depan aku. Ada apa kamu cari aku hari ini?
Kamu Shen de Xiaojie kalau nggak ada urusan, nggak bakal gampang datang ke sini. Ya karena bapakku ngepus pernikahan kita. Aku tiba-tiba nggak enak badan. Temani aku masuk ke dalam. Aku juga mau bantu mereka cek-cek. Jangan coba-coba kabur ya, aku masih perlu kamu buat nahan Liu Yi. Aku ini kenapa sih? Kamu sengaja ya? Ketahuan deh. Sebelumnya aku kasih tahu dulu. Aku bukan mau merusak hubungan kalian. Tapi gerakanmu terlalu lambat. Bapak-bapak makin ngepus. Kalau nggak ambil tindakan takutnya nggak keburu. Ling Ling. Apa kamu suka sama Xiaoran? Dia nggak pernah kasih tahu aku. Dia masih ada ikatan pernikahan. Kita baru aja ngungkapin perasaan di rumah sakit. Kalau gitu, kamu bisa langsung tanya dia. Kalau dia ragu-ragu, nggak bisa nentuin menurut aku cowok kayak gitu mending nggak usah. Tapi kalau cuma Shen da Xiaojie yang naksir satu sisi, kita nggak boleh kalah. Kalau suka jangan dilepas. Harus berusaha sendiri. Shen Group dan Shanghai Group setara. Mereka juga teman sejak kecil. Baik status maupun posisi. Lebih cocok. Jadi kamu mau aku bikin bapakku setuju? Asal kamu dan Song Lingling udah jadi. Nanti, aku bakal nangis-nangis ke rumah Om Xiao. Bilang kamu selingkuh dan sembunyiin pacar. Om Xiao kayaknya nggak bakal maksa lagi. Nanti ikatan pernikahannya bakal bubar sendiri. Ide kayak gitu cuma kamu yang bisa mikirin. Benar-benar nyelamatin diri sendiri. Ngorbankan aku. Bilang ke Tante Tujuh aku nggak pulang hari ini. Makan malam di sini. Kamu ini mau nambah bensin di api ya? Kalau mau bantu harus maksimal. Bos, mari makan Xiao Shen. Baik, mari kita makan. Masakan Ki masih enak seperti biasa. Aku sudah sangat lapar, ayo semua duduk. Xiaoran, duduklah di sini waktu kecil. Kan kamu suka duduk di sebelahku. Itu dulu waktu kecil. Sekarang sudah berbeda. Ternyata dia tamu, lihat dia. Bersikap seperti nyonya rumah. Xiaoran, untuk merayakan pertemuan kita setelah lama berpisah, mari kita minum. Dia baru keluar dari rumah sakit masih lemah. Sekarang tidak bisa minum. Makanan yang begitu mewah. Tidak minum juga bagaimana kalau Lanyao menemani aku minum? Ki sudah memasak banyak. Ayo semua cicipi. Situasi akan cepat kacau. Xiaoran, kalau hari ini kamu tidak mengizinkan aku membawa Lingling, maka aku akan menyerahkannya padamu. Kalau dia sedikit saja tersakiti, aku akan menuntutmu. Yang paling penting, dia tidak boleh dijahati orang lain. Setelah game diluncurkan, Lanyao akan pindahkan. Dia tidak akan pindah. Kenapa? Apakah kalian benar-benar tinggal bersama? Tidak. Setelah besar jadi tidak dekat lagi. Dulu selalu mengikuti aku. Memanggil kakak-kakak. Kenapa sekarang jadi orang asing? Lingling, jangan diam saja. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Lihat dia sekarang terlalu sombong. Ya, aku suka Xiaoran. Tapi aku tidak tahu kalian punya janji pernikahan. Kalau harus menyatakan pendapat, aku tidak akan melepaskannya.
Meskipun aku belum lama mengenalnya seperti kalian, tapi rasa sukaku padanya tidak kalah denganmu. Kalau kamu mau menantang, mari kita bersaing secara adil mulai hari ini. Bagus, sangat mengesankan. Kamu sudah tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing. Karena kamu sudah berada di garis finish. Masalah pertunangan. Xiaoran seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Saya sudah kenyang duluan ya. Senang bertemu denganmu. Semoga kita bisa menjadi teman. Tidak. Adik ipar. Karena yang saya suka adalah Ling Qiao. Apa maksudnya, Chairman Shen? Mereka menyuruh kalian untuk menutup mulut rapat-rapat tentang urusan keluarga Shen. Satu kata pun tidak boleh bocor. Sementara Xiaoran belum bertindak keras terhadap kalian. Segera ambil uang dan pergi. Kalau bukan karena Chairman Shen masih ingat masa lalu, memutuskan untuk membantu kalian. Kalian pikir kalian bisa kabur sekarang. Jadi biarkan saja Xiaoran bertindak semaunya. Ini bukan urusan kalian. Selamatkan nyawa kalian dulu. Tiket yang diberikan kepada kalian adalah tiket sekali jalan. Kalau sudah pergi jangan pernah kembali lagi. Paman Chen dan Paman Li dalam perjalanan ke bandara, dibawa oleh polisi orang yang mereka tempatkan di perusahaan. Juga sudah dibersihkan. Terima kasih kakak. Ngapain bilang begitu? Kali ini juga salah saya tidak cepat menyadari. Membuatmu menderita. Ini bukan urusanmu, saya yang ingin menangkap mereka semua. Agak terburu-buru tapi kali ini tetap terima kasih. Untung kamu datang tepat waktu. Kamu terlalu resmi. Tapi urusanmu kali ini masih terlalu berisiko. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, bagaimana menjelaskannya? Saya tahu batasnya. Hari ini kakak Xiang Yu mencariku. Dia mencarimu untuk apa? Tempat tidurnya. Ini Liu Yi. Paman Xiang Lingling bilang. Dia ingin menyingkirkan tempat tidur di kamar tidur. Dia tidur tidak nyaman. Oh begitu, baiklah baiklah. Aku akan menyiapkan tempat tidur baru untuk Nona Song. Tidak usah, Bos Xiao bilang dia akan cari solusi. Baiklah kalau begitu. Saya leken Anda sibuk. Baik. Kamu mau aku tidur di mana malam ini? Lagi cari apa? Tidak ada apa-apa. Aku dengar dari Paman Xiang katanya kamu merasa tempat tidurnya tidak nyaman. Tidak kok, aku merasa cukup nyaman. Mungkin kamu bisa minta dia ambil kembali. Tidak bisa. Tempat tidurnya sudah aku minta Paman Xiang buang. Lalu aku tidur di mana malam ini? Kita sudah pacaran. Tidur satu tempat tidur kan wajar. Aku masih ada pekerjaan belum selesai. Kamu tidur dulu, aku mau sibuk. Kok kamu datang malam-malam begini? Kenapa tidak menyambutku? Haus mau cari air minum. Kurangi minum es, aku ambilkan air hangat untukmu. Sini. Tebak tadi aku kemana? Awalnya kan kamu menghindarinya. Dia cepat juga melaporkannya. Tapi memang seperti yang kamu bilang.
Waktu berubah. Orang juga berubah. Mungkin sedikit. Tapi aku selama ini tidak ada yang berubah. Coba lihat suhunya pas tidak. Selalu saja menghindariku. Xiaoran dan Song Lingling sudah bersama. Kamu tahu Paman Xiao ingin Xiaoran menikahiku. Jadi kamu menghindariku. Ayahku sudah mendesak untuk menikah. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menunggumu. Semoga kamu bisa melihat jelas perasaanmu sendiri. Kamu belum tidur. Tanpa kamu aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa setiap saat menemanimu. Maka aku akan memelukmu erat-erat. Agar kamu selalu menemaniku. Apa kamu tidak merasa seperti ini? Agak sempit. Tidak sempit. Kamu takut sekali tidur satu ranjang sama aku ya? Bukan takut. Itu cuma gugup. Bukan juga gugup. Aku cuma belum terbiasa. Ya udah pelan-pelan aja terbiasanya. Tidur ya selamat malam. Udah bangun. Kalau gitu ayo bangun sarapan. Kiba udah siapin makanannya. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Kamu mau tahu apa? Contohnya, keberadaan Sheng Xiangyu. Sama. Perjanjian nikah kamu sama dia. Cemburu ya? Iya dong. Dia tahu banyak hal tentang masa kecilmu. Aku sama sekali nggak tahu. Kalau kamu mau tahu. Nanti aku ceritain pelan-pelan. Aku mau bikin aturan buat pacar. Semuanya terserah kamu. Tapi sekarang waktunya bangun makan. Kalau nggak nanti makanannya dingin. Aku belum selesai ngomong. Aturan pacar nomor 1, kedepannya jangan ada yang disembunyikan dariku. Oke. Setiap malam sebelum tidur harus cerita dongeng. Oke. Sama. Sama passwordnya.
Coba aja pakai tanggal lahirku. Masa sih sesederhana itu? Kayaknya aku kebanyakan mikir. Mungkin aja tanggal lahirnya. Bukan juga dia langsung matiin pas di telepon. Si Miasho Huichun ini langsung off. Jangan-jangan cuma kebetulan doang. Tapi menurut firasatku yang kuat, pasti ada sesuatu yang lebih dari ini, kata Miasho Huichun ini. Jelas-jelas ada hubungannya sama dokter. Kamu ngapain sih? Aku lagi lihat cermin. Sembunyiin apa sih? Tidak ada apa-apa. Amble dan Lehate. Jangan. Lihat saja. Kamu ngapain? Ambio. Apa sih kesaktian itu aku nggak tahu. Itu aneh ya. Kamu lapar? Aku buatkan sarapan. Tunggu. Kalau begitu, Ayo. Terima kasih. Kemarin malam sudah menjalankan semua program game. Untuk memastikan tes internal ini tidak ada kesalahan, nanti aku rapat sama Dasyong dan yang lain. hari ini aku janji ketemu Sheng Xiangyu. Bukan kemarin baru ketemu. Dia kan baru pulang dari luar negeri. Dan pernikahan kita juga belum dibatalkan. Masih perlu makan bersama. Aku rasa nggak perlu. Bau cuka banget ya. Aku nggak cemburu kok. Mau pergi ya pergi, nggak perlu bilang-bilang. Aturan pacar nomor 1. Jangan ada yang disembunyikan. Aku kan jujur bilang sama kamu. Oh. Sebenarnya hari ini ayahku keluar dari rumah sakit. Jadi aku janji ketemu Sheng Xiangyu buat pergi bareng. Bilang sama ayahku aku nggak setuju sama pernikahan ini. Kalau begitu, kamu pikir ayahmu bakal setuju sama kita? Aku akan bujuk sampai dia setuju. Jelaskan ini apa? Kesaktian. Bukan katanya kamu bukan? Takut kamu nggak mau aku lihat siaran langsungmu, jadi nggak berani bilang. Tapi aku juga mau dukung kerjaan kamu. Kalau begitu kamu bilang berapa kali? Berapa kali sih? Kamu memang royal ya? Aku nemu. Kayaknya kamu udah lama ngikutin aku ya? Nggak terlalu lama sebenarnya, aku mau berterima kasih sama kamu. Itu waktu yang paling sulit buat aku. Dokter Zhang, kondisi anak kecil itu agak memburuk. Dokter utama minta kamu bicara sama keluarga pasien. Surat peringatan kritis berikutnya. Xiao 11 adalah pasien pertama yang saya tangani setelah kembali ke negara ini. Dia memiliki makna khusus dalam karir saya. Xiao 11 tahu kondisi kesehatannya semakin parah. Kak Yunfei, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi semakin kuat dia semakin aku merasa bersalah. Hari ini aku menemukan seorang kakak yang sangat lucu. Livestreamnya sangat menarik. Terus berusaha semangat.
Setelah Xiao 11 meninggal, aku sering susah tidur. Terkadang aku juga bermimpi tentangnya. Dulu ketika aku tidak bisa tidur, aku akan menonton Livestream MU. Kamu selalu memberiku banyak semangat. Saat menonton Livestream MU aku berpikir, gadis ini tersenyum sangat cantik. Dia seperti bunga matahari, selalu penuh energi dan semangat. Aku berpikir, kapan akan ada seberkas sinar matahari yang bisa selalu menyinarimu saat kamu butuh istirahat, memberimu energi tambahan. Jadi sekarang, impianmu sudah menjadi kenyataan. Menemuimu benar-benar sebuah keberuntungan. Tunggu jadi. Saat Lingling dirawat di rumah sakit, kamu pura-pura tidak mengenalku. Tidak, hari itu kamu memakai gaun pengantin. Berbeda dengan penampilanmu saat Livestream. Aku benar-benar tidak mengenalimu saat itu. Tapi kemudian aku ingat. Dan tahu bahwa itu adalah kamu. Kalau begitu, kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Kurasa kamu lapar, aku akan membuatkanmu sarapan. Zhang Yunfei, kamu sengaja mengalihkan topik, pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Tidak, kamu pasti lapar, aku akan membuatkanmu sarapan. Tidak, kamu lari karena merasa bersalah. Aku belum selesai bicara denganmu. Kenapa begitu buru-buru mengajakku keluar? Bukankah kita baru bertemu kemarin? Apa mungkin kamu ingin menjalin hubungan denganku? Cepat ceritakan bagaimana kabar kalian. Apakah ada perkembangan baru? Jangan bergosip, bicaralah yang serius. Apakah kamu juga bersikap dingin seperti ini pada Lanyao? Kamu harus tunjukkan sisi lembut dan manismu. Jangan selalu bersikap kaku begitu. Aku masih ingat waktu kecil dulu. Kamu yang paling nakal di antara kita. Kenapa setelah besar? Membosankan. Kak Xiang Yu. Setelah kamu melewati begitu banyak hal, apakah kamu menyesal menyukai kakakku? Sebenarnya, Jadi, meskipun belum siap, masih akan terus maju tanpa ragu menuju jalan yang tidak bisa kembali ini. Aku sepertinya sudah berada di jalan ini. kamu mengerti itu bagus. Sekarang yang paling penting adalah menunjukkan sikapku pada ayahku. Hal seperti membatalkan pertunangan, aku tidak mau menyembunyikannya. Aku akan memberinya rasa aman yang cukup. Tapi, Kamu perlu aku membantu bagaimana? sore ini ayahku keluar dari rumah sakit. Kamu temani aku pergi. Paman Xiao, Xiang Yu. Kapan pulang ke negeri kok tidak bilang datang lihat aku? Cepat duduk-duduk. aku kan sudah datang lihat kamu. Tahu kamu hari ini keluar dari rumah sakit ingin kasih kejutan. Sudah bisa datang, bagus Xiang Yu. Dari kecil sudah sangat manis dan mengerti. Sudah bisa datang lihat aku saja sudah bagus. Tidak seperti beberapa orang. Kamu sudah berapa lama tidak datang lihat aku? Telepon juga tidak ada. Kan ada kakak. Bisa sama saja. Lihat kamu terlihat begitu segar. Pasti kakak Ling Qiao yang merawat dengan baik. Dia sabar dan perhatian. Berkat dia merawat kamu baru bisa cepat sembuh. Ini semua seharusnya. Kalian bertiga. Dari kecil hubungannya, sudah dekat tapi sekarang sudah dewasa. Harus ada batasan, tetap harus ada. Xiang Yu. Ayahmu beberapa waktu lalu telepon aku. Menanyakan tentang pernikahanmu dengan Xiaoran. Kapan kamu berencana untuk bertunangan? Aku masih muda. Urusan pernikahan saya serahkan pada bapak. Baik, aku sudah berdiskusi dengan ayahmu. Kita akan menjadakan pesta pertunangan di dalam negeri. Mengundang semua kerabat dan teman dari kedua keluarga. Agar bisa meriah dan ramai. Laki-laki. Hanya setelah menikah dan berkeluarga. Baru bisa membangun karir. Setelah urusan pernikahanmu dengan Xiang Yu selesai. Aku baru bisa dengan tenang menyerahkan grup Shanghai ke tanganmu.
Sekarang grup Shanghai. Aku dan kakak mengelolanya dengan baik. Ini tidak ada hubungannya dengan menikah atau tidak. Sifat kekanak-kanakan. Kamu sekarang belum tahu. Setelah menikah kamu akan mengerti. Ayah. Aku akan jujur saja. Aku tidak akan setuju dengan pernikahan ini. Lagi pula, aku sudah punya orang yang kusukai. Urusan pernikahan aku yang memutuskan. Apa yang kamu bicarakan ini? Aku tidak peduli siapa dia. Segera putuskan hubunganmu. Biasanya kamu manja saja sudah cukup. Urusan seperti ini, bagaimana bisa kamu putuskan sendiri? Dan lagi, aku sudah berdiskusi dengan Paman Shen. Paman Xiao. Urusan perasaan tidak bisa dipaksakan. Karena Xiaoran sudah punya orang yang disukai. Maka janganlah memaksanya. Ayah. Kita dan keluarga Shen adalah teman lama aku tahu. Menarik diri dari pertunangan saat ini tidak baik tapi. Kakak dan kakak Siang Yu. Selalu cocok satu sama lain. Lebih baik kita dukung mereka untuk bertunangan. Bukankah ini solusi yang terbaik? Apa yang kamu bicarakan ini? Ayah. Jangan marah. Anak yang tidak bisa diandalkan. Apakah kamu sudah berdiskusi dengan Xiaoran? Ayah baru saja keluar dari rumah sakit, kalian melakukan ini. Bukankah ini sengaja membuatnya marah? Pokoknya soal ini. Mending kita ceritain semuanya aja. Yang nggak bisa langsung gitu juga kali. Kalau nggak langsung gimana dong? Setidaknya kita udah mencoba. Paling-paling terpaksa pakai ancaman bunuh diri. Lebih baik daripada ragu-ragu terus. Sampai suka atau nggak aja nggak berani ngaku. Iya. Sebenarnya, kamu sendiri yang bikin diri kamu kayak gini. Xiaoran jauh lebih berani daripada kamu. Setidaknya dia nggak sembunyiin perasaannya. Pas lagi ngadepin masalah cinta. Aku anterin kamu pulang. Cewek suka yang seru-seru kayak gimana sih? Contohnya, diam-diam ngaturin kencan rahasia. Ajak dia ke tempat yang dia suka. Atau bikin suasana romantis. Lalu langsung aja ngungkapin perasaan. Pacaran itu perlu ada bumbu-bumbunya. Omu berhenti dulu di depan. Aku mau beli sesuatu. Kenapa? Gak apa-apa kamu sibuk aja. Pas Yong dan teman-teman lagi ngebenerin bug game, mereka nemuin kode Xintian nggak bisa jalan-jalan. Gimana ya caranya ngajak kencan? Harus mikir cara lain nih. Apa katamu tadi? Lagi ngomongin soal ngebenerin game. Besok ada rencana apa? Tentu aja lembur. Gimana kalau besok kita kencan aja? Kencan. Meskipun kita udah tinggal bareng. Tapi kita belum pernah kencan resmi. Kayak pasangan biasa aja. Pegangan tangan jalan-jalan. Nonton film atau makan bareng. Terus, kamu mau ajak aku ngapain? Sementara rahasia dulu kamu sibuk aja.
Aku nggak ganggu kamu lagi. Nggak nyangka. Pas pacaran dia lumayan romantis juga ya. Apaan tuh? Hadiah. Untuk aku ya. Buka dan lihatlah. Aku melihatnya sangat cocok untukmu, maka aku membelinya. Baik. Sebenarnya kau sudah menyiapkan berapa banyak kejutan lagi sih? Besok kau akan tahu. Pelit. Apa kau yakin mau pakai ini? Apa penampilan seperti ini tidak bagus? Hanya saja nanti mungkin agak lelah. Tidak apa-apa lagi pula ini kencan pertama kita. Lebih baik berpakaian lebih formal. Ayo pergi. Setelah keluar untuk berkencan. Selain pemandangan yang bisa kamu lihat, masih ada aku. Jangan istirahat dulu, kita hampir sampai di tujuan. Aku nggak kuat lari lagi. Perlahanlah. Lari adalah olahraga pembakaran lemak yang paling efektif. Kamu terlalu cepat, aku nggak bisa mengimbangimu. Bukan aku yang cepat tapi daya tahanku yang buruk. Ada yang bicara sesuai ini begitu langsung ya? Kamu terlalu lambat, aku tunggu di garis finish. Pria brengsek. Stadium akhir. Masuk. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk merayakan Kiksi bersamamu. Sianyu, tes kerjaku hari ini sangat banyak. Aku harus lembur, tidak ada cara lain. Aku tahu kamu fokus saja pada pekerjaanmu. Aku akan menemanimu. Matahari begitu nyaman. Apa kamu mencium aroma spesial di udara? Rasanya ada aroma.
Aroma apa? Manis. Kalau tahu kita akan keluar ruangan, aku nggak akan pakai sepatu hak tinggi. Makanya aku bilang sebelumnya kalau nanti mungkin agak lelah. Sudah aku siapkan semuanya dari tadi. Kenapa tidak memberitahuku sebelum keluar? Pertama kali melihatmu berpakaian seperti ini. Mau melihatnya lebih lama. Kalau kamu tidak suka pakai hak tinggi, jangan dipaksakan. Aduh, bukan karena aku pikir kamu akan membawaku ke acara yang sangat formal. Mengenakan ini untuk menyelamatkan penampilan. Sepatu yang nyaman lebih penting. Dibandingkan melihatmu memakai sepatu yang tidak pas, aku lebih suka melihat dirimu yang sebenarnya. Biarkan aku yang melakukannya sendiri. Tidak perlu peduli dengan selera orang lain. Di hatiku, kamu adalah yang paling cantik. Sepertinya ini cukup pas. Apa yang kamu katakan tadi? Bagaimana jika aku tua dan berkerut nanti? Apa kamu masih merasa itu terlihat bagus? Tetap terlihat bagus. Melihat performa baikmu hari ini, aku akan memberimu satu kesempatan. Apa kesempatannya? Aku memberimu kesempatan untuk mengejarku. Apa ada hadiah jika berhasil mengejar? Tunggu sampai kamu berhasil mengejarku baru kita bicarakan. Tangkap kamu sudah. Lihat-lihat sudah lihat belum? Ini tempatnya tadi Bos Xiao. Bahkan mengganti sepatu untuk Ling Ling kita. Sepertinya hari ini benar-benar mungkin akan ada lamaran. Kata-katamu membuatku sedikit berharap. Tidak baik begini. Mengacaukan rencananya bagaimana dong? Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Aku kemari untuk lari pergi sendirian. Ada muridku di belakang. Kenapa tidak lari pelan-pelan dan tunggu dia? Bocah kecil, kamu tidak mengerti. Begitulah cara pelatih dan murid berinteraksi. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Bukankah ini mobilnya Bos Xiao? Kamu tidak tahu tentang ini. Hari ini Xiaoran akan melamar Ling Ling kita. Di mana aku ingin melihat? Ayo gunakan otakmu seandainya kita tiba-tiba muncul ramai-ramai. Bagaimana dia bisa melamarnya? Jadi hari ini kita hanya perlu bersembunyi dari jauh. Lalu membantu mereka mencatat beberapa momen indah saja. Ayo pergi. Ayo pergi. Mulai sekarang jangan panggil aku bocah kecil lagi. Aku lebih dewasa daripada kalian. Semua ini persiapanmu. Semua ini aku atur sebelumnya, bagaimana puas? Berapa lama kamu mempersiapkannya? Apakah butuh waktu lama untuk membuatmu senang? Kamu hari ini mau masak ya? Biar kamu merasakan serunya piknik. Kamu bisa masak nggak? Tenang aja. Aku udah cari panduannya di internet. Koki Xiao, kita makan apa hari ini? Barbecue. Cepetan dong, aku lapar banget. Oke. Yi. Kebetulan banget. Kalian kok di situ? Kami mau lihat pemandangan. Pemandangannya bagus ya? Kalau gitu kalian lanjutin aja ya, kita duluan. Tunggu.
Yi, jujur aja. Kamu ngikutin aku ya? Aku dengar Xiaoran mau ajak kamu jalan-jalan. Jadi aku mikir, biar aku dokumentasikan kencan pertama kalian. Kalau kalian gimana? Aku nggak mau kok aku dipaksa. Itu. Pokoknya percaya atau enggak. Kami berdua sama mereka cuma kebetulan ketemu. Bos, aku beneran mau lari. Gimana kalau gini aja udah datang? Kita barengan aja yuk, gimana? Kalian berdua bantu sini. Yi. Dia nggak ada niat mau nikahin aku. Sayang, kamu belum ngerti. Justru di saat kayak gini bisa kejutan. Semakin kamu pikir nggak mungkin. Justru itu yang terjadi. Kalian ngomongin apa sih? Nggak ada apa-apa, gimana kalau gini? Kita main frisbee yuk, ayo. Oke deh. Pekerjaan Bos Lin hari ini. Halo, kamu sekretarisnya Bos Lin ya? Dia kasih kamu libur hari ini. Serahin aja pekerjaannya ke aku. Oke, pekerjaan hari ini udah aku tulis di file. Langsung dilihat aja ya, aku duluan ya. Jangan bercanda. Aku hari ini cuma mau kerja. Cewek kecil itu kerja buat kamu tanpa libur sepanjang tahun. Dan hari ini juga akhir pekan. Biarkan dia istirahat 1 hari saja. Aku di sini juga tidak ada yang dikerjakan. Bantu kamu bekerja tidak baik ya. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Cepat tangkap itu, ayo. Xiaoran, kamu tidak seru sama sekali. Kapan mulai suka sama Lan Yao? Mungkin saat acara peluncuran. Kamu yakin bukan saat itu? Saat kamu suruh dia pindah ke rumahmu. Kamu kok sekarang jadi suka ngerumpi ya? Aku cuma penasaran aja. Dan kamu, ceritain dong kisah kamu sama Liu Yi. Kami berdua jatuh cinta pada pandangan pertama. Romantis banget ya. Kamu kan penakut. Pasti Liu Yi yang menaklukkanmu ya. Aku rasa kakaknya baik-baik saja. Sudah deh, jangan bahas kami terus. Bicara tentang kamu dong. Persiapan apa selanjutnya? Kami cuma pelatih dan murid. Kurasa tidak seperti itu. Aku juga merasa tidak seperti itu. Keadaan Xiaoran ini agak tidak baik. Gimana nih air? Aku yang urus. Sayang sekali daging sapi premium ini. Ini daging panggang kalian ya? Ada sedikit masalah. Jadi kita tidak punya makanan ya? Yi, kalau kamu lapar bisa makan ini dulu. Perhatian banget ya. Sebenarnya saat akhir pekan.
Lumayan seru. Lihat awan, lihat air. Lumayan nyaman kan? Walaupun dagingnya gosong. Tapi kita semua tetap senang kan? Aku mau bilang sesuatu yang kurang pas. Aku benar-benar lapar. Itu. Sebenarnya aku sudah siapkan juga. Mie goreng. Mana cepat ambil dong. Sudah begini jangan pilih-pilih, ada makanan saja sudah bagus. Bos Lin menerima telepon juga tugas sekretaris kan. Halo? Saya sekretaris Bos Lin. Rapat tidak bisa. Jadwalnya hari ini sudah penuh. Tidak ada waktu luang. Tidak bisa, hanya bisa setelah besok. Baiklah, kita hubungi lagi nanti. Kenapa kamu bisa langsung menolak pekerjaan saya? Bukan menolak tapi menunda. Lagi pula mereka bilang, itu bukan rapat yang penting. Hari ini hari libur. Tengah hari tidak bisa keluar menemui orang. Sudahlah, tidak usah bahas ini lagi. Kamu haus, tidak mau minum air? Tidak usah. Kita lanjut kerja saja. Maaf ya. Sebenarnya ini kencan yang kamu persiapkan dengan baik. Saya juga tidak menyangka akan jadi begini. Tidak apa-apa, berkumpul dengan mereka juga bagus. Tapi lain kali jangan masak ya. Masak biar saya saja yang urus. Lihat tadi kamu kerepotan sekali. Tidak seperti biasanya kamu. Lalu kamu mau masak apa untuk saya? Kamu mau makan apa, saya masak untuk kamu. Ayo. Kamu tidak makan. Ayo makan sedikit. Tidak, saya sedang diet, saya tidak mau makan. Kamu diet juga harus perhatikan kesehatan, tidak boleh tidak makan. Kalau saya lebih cantik, gemuk atau kurus? Kamu bagus saja bagaimanapun. Kalau begitu saya makan sedikit saja. Saya kasih tahu ya. Saat fitness harus kontrol makan. Tapi sesekali boleh juga bersenang-senang. Tapi saya belum makan. Saya buatkan semangkuk untuk kamu. Sudah terlalu lapar. Sebenarnya tidak perlu persiapan khusus. Hidup seperti sekarang ini juga cukup berkesan. Memang cukup berkesan. Lagi pula ini kencan pertama. Selamat Hari Kiksi. Sudah jam 12 malam, Kiksi sudah selesai. Saya harus pulang. Kamu mau pergi? Iya. Abang Ling Qiao, jangan kerja sampai larut malam. Bagaimana kalau aku antar kamu pulang?
Catatannya lumayan detail. Kenang-kenangan pertama merayakan Kixi bareng Abang Ling Qiao.